warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan membaca daripada kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah. Ini ayat yang ke-43 atau 42. Qala Sa'di rahimahullah, kemudian Allah berfirman, wala talbisu ay tukhallitu, dan janganlah kalian mencampur adukkan al-haqqa bil batil, kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan kalian sembunyikan kebenaran tersebut. Fanahahum an syai'ain, maka di sini Allah melarang mereka dari dua perkara. An khalatil haqq bil batil wa kitman bayanil haqq. Yang pertama, mencampur adukkan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Dan yang kedua, menyembunyikan penjelasan terhadap perkara yang hak tersebut. Li'anal maqsud min ahli al-kutub wal ilm tamyizul haqqi minal batil wa idharul haqq. Karena maksud daripada ahlul kutub, tujuan adanya ahlul kutub, ahlul ilm, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, dipahamkan terhadap Alkitab, tujuannya adalah untuk memisahkan antara yang hak dengan yang batil, dan untuk menjelaskan, menampakkan kebenaran tersebut. Dengan itu, liyahtadi bidzalikal muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk, mereka bisa mengambil petunjuk tersebut dari mereka, dari ahlul ilm, ahlul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab. Wa yarji'ud dhallun, dan orang-orang yang sesat bisa kembali kepada kebenaran. Wa taqumul hujjah 'alal mu'anidin, dan tegaklah hujjah atas para pembangkang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang dua perkara, dua sifat yang bertentangan 180 derajat daripada perkara yang semestinya ahlul kitab bersifat dengannya. Orang-orang yang diberi ilmu, difahamkan tentang agama, tentunya mereka mengenal mana al-haq, mana batil. Sehingga dengan itu mereka memisahkan antara yang hak dengan yang batil.
bukan justru mencampur adukannya. Kebenaran dikemas dengan kemasan, dicampur dengan berbagai macam kebatilan. Ini merupakan perannya daripada ahlul kitab, di mana mereka mencampur adukan al-haq dengan al-batil sehingga sulit untuk bisa dilihat. Bahkan yang tampak bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya itu adalah kebenaran, karena tercampur. Memang di situ ada sebagian kebenaran dan sebagian kebatilan. Dan untuk kemudian setelah memisahkan mana yang hak, mana yang batil, kemudian diterangkan, dijelaskan kepada manusia, ditampakkan kebenaran tersebut, bukan malah justru disembunyikan. Maka di sini Allah menyatakan wala taktumul haqqa, dan jangan kalian sembunyikan kebenaran. Dengan itu, dengan memisahkan antara al-haq dengan al-batil, kemudian menjelaskan al-haq dengan dua perkara ini, maka akan terhasilkan hidayah lil muhtadin. Orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, dia bisa melangkah di atas petunjuk tersebut karena mendapatkan bimbingan dari ahlul ilm, ahlul kitab, orang-orang yang paham terhadap isi Alkitab, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syarat agamanya. Sehingga orang-orang yang memang mereka condong kepada kebenaran dan melihat kebenaran tersebut, mereka bisa berjalan dengan bimbingan tadi. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tersesat karena mendapatkan penjelasan, ya, terpisahkan mana yang hak, mana yang batil, dan mendapatkan penjelasan al-haq yang begitu sangat terang, dia bisa kembali. Ya. Dia bisa yarji' ad-dhalun. Orang-orang yang sesat bisa kembali kepada hidayah. Kemudian kalau setelah itu dijelaskan dan telah dipisahkan ini yang hak, ini yang batil, ya, dan dijelaskan al-haq tersebut, kok masih juga memilih jalan kesesatan, maka tegak padanya hujjah. Ini 3 perkara. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas mana jalan hidayah, mana jalan petunjuk, mana jalan kebenaran, dan telah jelas pula mana jalan kesesatan. Sehingga orang yang memilih jalan kesesatan, dia memilihnya ala bayyinah, di atas perkara yang jelas, dan orang yang mengambil jalan petunjuk juga ala bayyinah, di atas jalan yang jelas. Li'anna al-maqsud, ulangi. Li'anna Allah fassala ayatahu, fassala ayatihi wa awdaha bayyinatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala merinci ayat-ayatnya dan menjelaskan penjelasannya, li yumayyiz al-haqqa minal batil, supaya terpisahkan, terjelaskan, terbedakan antara al-haq dengan al-batil. Wa litastadin sadilal muhtadin min sadilil mujrimin, dan agar menjadi jelas jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan jalan orang-orang pendosa. Faman 'amila bihadza min ahli al-'ilm fahuwa min khulafa'ir rusul wa hudatil umam. Maka siapa saja yang beramal dengan amalan ini dari kalangan ahlul ilm, maka dia menjadi para pengganti Rasul di tengah umatnya dan para pemberi petunjuk, para pembimbing
di tengah-tengah umat. Ini merupakan amanah azimah yang dipikul oleh setiap ahlul ilm. Amanah yang sangat berat, tanggung jawab yang berat yang harus diemban oleh setiap ahlul ilm. Hanya saja kita saat ini berada di satu masa yang begitu sangat jauhnya dari hal-hal tersebut. Hidayah begitu sangat mahalnya. Sedikit sekali orang yang berada di atasnya. Dan kesesatan begitu diobral dengan sangat murahnya. Di mana-mana ada. Penirunya banyak sekali, luar biasa. Dan ini misdah qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min'a illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah ada satu tahun melainkan yang setelahnya lebih jelek darinya. Dan kita telah berada di masa yang cukup lama, cukup jauh dari masa kerasulan. Bukanlah maksudnya bahwasanya pemimpin pada hari ini lebih baik daripada pemimpin yang akan datang. Ya, curah hujan pada hari ini lebih banyak daripada curah hujan yang akan datang. Ya, kesuburan tanah pada hari ini lebih baik daripada kesuburan yang akan datang. Harga sandang, pangan, papan dan semisalnya lebih murah daripada masa yang akan datang. Bukan itu. Bukan perkara-perkara seperti itu. Ya. Maksud daripada laisa min am illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, maknanya adalah dhihab ulamaikum wa khiyarikum. Hilangnya para ulama kalian. Hilangnya orang-orang pilihan kalian. Semakin sedikit dan semakin sedikit. Innallaha yanzi'ul ilm yaqbidul ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakni mencabut ilmu bi qabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama, sebagaimana dalam hadis Amr bin Al-As atau Abdullah bin Amr bin Al-As. Dikeluarkan oleh Muslim. Innallaha la yantazi'u ilm intiza'an walakin yantazi'uhu aw yanzi'uhu bi qabdil ulama. Allah tidaklah kemudian mencabut ilmu dengan begitu saja, tetapi dengan cara mewafatkan para ulamanya. Hatta idza lam yabqa 'aliman, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Hingga di saat kemudian tidak lagi tersisa ada seorang yang alim, orang-orang mengambil ilmu dari para juhal. Orang-orang yang jahil yang dianggap berilmu. Karena mungkin punya kefasihan dalam berbicara, pandai mengolah kata, bisa mensitir ayat ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dianggap sebagai orang yang alim. Fa'aftau fa'adallu wa'adallu. Mereka berfatwa dengan hawa nafsunya, sehingga dia sesat atau mereka ini sesat dan menyesatkan manusia. Wallahul musta'an. Maka tugas para ulama rabbani begitu sangat berat. Karena mereka harus berhadapan dengan sekian banyak manusia yang berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla, para penyeru doa ila abwabi jahannam. Sedikitnya para ulama rabbani ini yang membuat kemudian fitnah dan ujian begitu sangat berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberadaan dari para ulama rabbani tersebut akan senantiasa ada. Ta'ifah min ummati dhahirina 'alal haq, akan senantiasa ada sekelompok daripada umat ini yang tampil dengan terang-terangan di atas al-haq, menjadi penunjuk jalan bagi orang-orang yang menghendaki hidayah, dan menjadi hujjah
atas orang-orang yang menyelisihi. Wa man labisal haq bil batil falam yumajjiz hadha min hadha ma'a ilmihi bidzalik wa katama al haqqal ladzi ya'lamu wa umira bi idhari wa huwa min du'ati jahannam. Adapun orang-orang yang mencampur baurkan antara al-haq dengan al-batil, tidak memisahkan antara ini dengan ini. Terkadang dia berada dalam tampilan kebenaran, terkadang berada dalam tampilan kebatilan yang dia campur baur, campur adukkan. Padahal dia mengetahui kebatilan-kebatilan tersebut. Tentunya hal tersebut dilakukan karena ada satu keuntungan yang diraih. Keuntungan tersebut sebenarnya sangat tidak berbanding dengan seandainya dia istiqomah di atas jalan Allah. Keuntungan duniawiyah yang kecil, mungkin keberadaan para pengikut, ketokohan, mungkin sedikit daripada harta dunia, kedudukan, dan yang semisalnya. Sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang menjual akhiratnya dengan mendapatkan sedikit keuntungan dunia. Fabi sama yastarun, maka sangat buruklah apa yang mereka beli tersebut. Jual beli yang sangat-sangat merugikan. Na'udzubillah. Baik, orang yang tidak memisahkan antara al-haq dengan al-batil dan justru menyembunyikan al-haq yang dia ketahui, yang dia diperintah untuk menampakkannya, maka dia itu merupakan du'a jahannam, para penyeru ke pintu jahannam. Dan alangkah sangat banyaknya orang-orang yang mengijabahi seruan tersebut, tertipu oleh keberadaan manusia-manusia penyeru kepada jahanam ini. Pada hari kiamat nanti hanya akan menjadi penyesalan bagi diri-diri mereka. Ittabarra alladzina tabau minal ladzina tubi'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Di saat nanti para pengikut berlepas diri atau yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya, di saat mereka melihat adab di hadapan matanya, dan telah terputus segala hubungan pada masa tersebut, orang-orang yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya. Faqala alladziina tabau law anna lana karratan lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Lantas para pengikut itu menyatakan, seandainya saja kami ada kesempatan sekali lagi, diberi kesempatan sekali lagi hidup di dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, para tokoh-tokoh penyesat, para penyeru ke pintu jahanam tadi, sebagaimana mereka saat ini berlepas diri pada kami. Na'udzubillah.
Mereka juga menyatakan Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami kedua makhluk yang telah menyesatkan kami ini dari jin dan manusia, supaya kami menjadikan mereka berada di telapak-telapak kaki kami, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rendah. Di mana di dunia dahulu mereka begitu disanjung-sanjung, dipuja-puja, diagungkan tiada tara, disebabkan karena seruan-seruan dan ajakan-ajakan mereka dan berbagai macam propaganda-propaganda mereka siang dan malam. Bal makrul laili wan nahar, bahkan mereka membuat propaganda-propaganda malam dan siang, terus-menerus melakukan propaganda untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan an-nas la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain. Karena manusia tidaklah mereka mengambil khutwah, mengambil teladan, mengambil arahan di dalam perkara agama mereka kecuali kepada ulama-ulama mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada orang-orang yang ditokohkan di kalangan mereka. Bisa kemudian orang-orang yang alim tersebut, ulama tersebut, mereka menyimpang, maka bukan hanya mereka yang menyimpang. Penyimpangan mereka di belakangnya umat sekian banyak manusia. Maka alangkah sangat berat pertanggungjawabannya di Allah Azza wa Jalla. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain. Maka silahkan pilih untuk diri-diri kalian sendiri salah satu dari dua keadaan. Apakah kalian akan menjadi orang-orang yang memberi petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memisahkan mana yang hak, mana yang batil, dan menjelaskan kepada umat manusia tentu dengan sekian konsekuensinya? Ataukah kalian memilih mendapatkan kesenangan hidup dunia yang sedikit? Mungkin kalian mendapatkan pengikut, mungkin kalian akan sedikit dipuja, dimuliakan, mungkin kalian mendapatkan dari berbagai macam kesenangan-kesenangan. Akan tetapi itu semua akan berakibat yang sangat mengerikan di akhirat. Beratnya hisab dan pertanggungjawaban. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain. Silahkan kalian pilih mana yang kalian hendak tentukan. Tsumma qala, kemudian Allah menyatakan wa aqimus shalah ay zahiran wa batinan. Dan tegakkanlah oleh kalian salat, yakni laksanakan dohir dan batin. Ini makna daripada ditegakkan, tidak hanya sekedar melakukan secara dohir, tetapi melaksanakan baik dohir maupun batin. Dohir gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Batin yakni menghadirkan hatinya, khusyuk, khudu, merendahkan hatinya di dalam sholatnya, memahami apa yang dibacanya. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat mustahiqiha, yakni kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wal gharimin wa fisabilillah wa fisabil. Ada kurang satu. 8 kelompok manusia yang wajib untuk ditunaikan zakatnya. Ya. Siapa itu? Fuqara, orang-orang fakir, masakin, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, orang-orang miskin yang memiliki pekerjaan tetapi belum mencukupi dan menutup kebutuhannya,
Al-amilin 'alaiha, para panitia zakat yang ditunjuk oleh penguasa. Terus wal mu'allafatu qulubuhum, wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafah, orang-orang yang baru saja masuk Islam, untuk dilembutkan hatinya, orang-orang yang mu'allaf. Wa fir riqab, dan membebaskan budak. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, persiapan untuk menghadapi musuh, orang-orang kafir, jihad fisabilillah, dan wabnu sabil. 8 kelompok manusia disebut dalam surat At-Taubah. Ibnu sabil, orang-orang yang terputus perbekalannya dalam safarnya. Warka'u ma'ar rafi'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ai sallu ma'al musallin, yakni salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Artinya perintah untuk menjalankannya secara berjamaah. Fa innakum idza fa'altum dzalik ma'al iman bi rusulillah wa ayatillah faqad jama'tum bainal a'mali adh-dhahirah wal batinah wa bainal ikhlas lil ma'bud wal ihsan li'abidi wa bainal ibadatil qalbiyyah wal badaniyah wal maliyah. Maka sesungguhnya kalian, wahai ahlul kitab, apabila kalian melakukan hal tersebut, disertai dengan keimanan kalian kepada Rasul-Rasul Allah dan kepada ayat-ayat Allah, ini merupakan syarat pertamanya, beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau dari ayat-ayat Al-Quran, maka sungguh telah kalian kumpulkan amalan-amalan seluruhnya, baik amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Kalian kumpulkan pada diri kalian al-ikhlas lil ma'bud, mengikhlaskan diri kepada yang diibadahi, yakni dengan sholat kalian, wal ihsan li'abidi, dan berbuat baik kepada sesama dengan zakat yang kalian tunaikan. Dan kalian kumpulkan antara ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati, wal badaniyah, ibadah-ibadah anggota badan kita, wal maliyah, ibadah terkait dengan harta kita. Wa qawluhu warka'u ma'ar raki'in ay sallu ma'al musallin. Dan firman-Nya di sini, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, yakni salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Fa fihil amr bil jamaah lis shalah wa wujubiha. Maka di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berjamaah dalam sholat dan wajibnya sholat berjamaah tersebut. Karena perintah di dalam Al-Quran tentunya al-asl bil amr al-wujub. Asal daripada perintah adalah wajib. Dan Rasulullah SAW bahkan sampai berniat akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Rasulullah SAW menyatakan laqad hamamtu, aku sangat berkeinginan, bertekad untuk aku perintahkan seseorang mengimami sholat, kemudian aku bawa seikat kayu bakar dan aku bakar orang-orang yang sholat, yang berada di rumah-rumah mereka yang tidak sholat berjamaah. Ini sabda Rasulullah SAW sampai beliau menyatakan demikian. Orang yang tanpa uzur meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya tentunya hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena memang di sana ada orang-orang yang memang tidak disyariatkan untuk sholat berjamaah. Orang yang tidak berdosa. Di sana ada para wanita yang memang disunahkan untuk justru di rumah mereka, juga ada anak-anak. Sehingga apa yang menjadi rencana ataupun apa yang menjadi azam Rasulullah SAW, tekad Rasulullah SAW tersebut sekedar sesuatu yang sifatnya ancaman, yang menunjukkan bahwasannya perkara tersebut bukan perkara sepele. Sholat berjamaah itu bukan perkara sepele. Dan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW
punya Sunanul Huda, sunnah-sunnah petunjuk beliau. Dan di antara Sunanul Huda adalah sholat berjamaah. Ibnu Mas'ud menyatakan wa qarra'aituna la yatakhallam anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan sungguh aku melihat diri-diri kami pada masa Rasulullah SAW tidaklah tertinggal dari sholat berjamaah melainkan seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Di zaman Rasul SAW seseorang bahkan dipapah untuk sampai ke masjid. Maka ini merupakan hasungan untuk kaum muslimin kembali kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, menunaikan daripada kewajiban kepada Allah dan mengijabahi seruan daripada penyeru-penyeru yang mengajak kepada al-falah, kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan yang abadi. Wa fihi anna ruku' ruknun min arkanis shalah. Dan juga di dalam kalimat warka'u ma'ar raki'in ini menunjukkan bahwa ruku' itu merupakan rukun daripada rukun-rukun shalah. Kenapa? Li'annahu 'abbara 'anis shalah birruku'. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah salat dengan mengambil kalimat ruku' warka'u ma'ar raki'in, padahal maknanya adalah wasallu ma'al musallin. Yang pertama perintah untuk menegakkan sholat, kemudian diakhiri dengan perintah untuk melakukannya secara berjamaah. Dengan lafaz warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah kalian, yang maknanya adalah dan sholatlah kalian bersama dengan orang-orang yang sholat. Wa ta'bir 'anil ibadah bi juz'iha yadul 'ala fardiyatihi fiha. Dan pengungkapan ibadah dengan sesuatu yang menjadi bagiannya menunjukkan bahwa sesuatu yang dijadikan takbir tadi, ungkapan tadi, merupakan sesuatu yang fardu padanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Maka maksudnya bahwasannya arafah merupakan rukun daripada ibadah haji. Orang tidak teranggap melakukan ibadah haji kalau tidak wukuf di arafah. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.